Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wa intifa wa ifadah wa istifadah wal hasa ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a al huda wa dalalata ila al khair tiga wajhillahi wa mardatihi wa thawabi wa qurbih. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil ilm wa aqimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi kutubihi bidaraini amin. Sekarang kita ke pembahasan apa? Ke pelajaran fiqhul hadis. Fiqhul hadis. Jadi yang kita pelajari adalah hadis yang mengandung di dalamnya ada unsur-unsur daripada hukum fikih. Beda dengan hadis yang kalian baca ketika di pagi hari. Sebelumnya apa? Nasihah ibad, kemudian setelahnya riyadhus shalihin. Itu semuanya adalah tentang nasihat. Ada fikih cuman nggak sebegitu fokus. Dia mungkin lebih ke ajakan-ajakan untuk beribadah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan hadis yang kita pelajari hari ini, yang mana dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi daripada ulama yang beliau bernama Ibnu Hajar itu ada dua. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Hitami. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau lebih ke ulama hadis. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Hitami itu lebih ke fikih. Adapun yang selama ini kita bahas di pembahasan fikih, yang Ustaz selalu menerangkan kepada kalian, ada pendapat pertama, ada pendapat yang kedua, ada yang agak keras, ada yang agak lembut. Nah, itu adalah salah satunya Ibnu Hajar Al-Hitami. Sedangkan kalau ini adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah muhaddits. Intinya beliau ini masya Allah mengumpulkan beberapa ribuan hadis bisa dibilang. Kemudian beliau mengarang daripada kitab Bulughul Maram, yang mana di dalamnya itu difokuskan daripada hadis yang berkaitan tentang daripada fikih. Apapun itu, pembahasan baik itu dari ibadah, baik dari at-imah, baik dari muamalah, baik dari munakahah. Paham yang munakahah ya? Tentang nikah, tentang jual beli, tentang ibadah, tentang makanan, dan lain sebagainya. Dan sekarang kita sampai ke pembahasan babuz zuhud wal wara'. Ya, sebagaimana yang Ustaz jelaskan kemarin ya, mungkin Ustaz ulangi sekali lagi ya. Apa yang dimaksud dengan zuhud? Kalau bahasa Indonesianya zuhud. Bahasanya orang yang nggak mau apa-apa gitu dibilang zuhud. Misalkan Afif jarang makan dibilang zuhud. Kalau Anca namanya israf, musrif terhadap makanan. Tahu musrif ya? Berlebih-lebihan. Ya betul nggak?
Soalnya Ustadz melihat dengan mata kepala Ustadz sendiri. Ini fakta. Masa setelah makan lagi? Nah, luar biasa gitu. Apakah emang benar Anca ini didolimi? Jadi mungkin dia terlambat gitu makannya, sehingga porsinya kurang. Cuman kalau secara naluri setelah makan lagi gitu. Wah, luar biasa. Masakan sama mereka. Oh gitu. Wal ujroh lak. Pahalanya kembali ke Anca kalau misalkan itu benar gitu ya. Ya ala kulli hal zuhud ya. Kalau bahasa Arabnya zuhud ya, zuhud. Kalau bahasa Indonesianya zuhud. Ya bahasanya orang yang tidak menginginkan sesuatu. Tidak menginginkan, ya bahasanya bisa dibilang tidak menginginkan dunia. Jadi dia ya apa adanya, nerima apa adanya. Ya gini-gini aja. Dalam hal udahlah biarkan semuanya ini Allah yang mengatur, kita pasrah. Ya kerja tetap kerja. Dapat penghasilan segitu dia terima. Tidak pernah mengeluh. Ya mungkin kalau dia mengeluhnya kepada Allah, dan mungkin mengeluhnya bukan seperti kita, misalkan rezeki segitu-segitu aja, nggak naik-naik. Kalau orang-orang zuhud nggak memikirkan itu, yang penting rezekinya itu halal, dia bahagia, dia qanaah. Tahu qanaah ya? Qanaah itu puas, cukup gitu. Itu yang dimaksud dengan zuhud. Qillatur rughbah fi syai'. Ya, dia keinginannya tuh sedikit, bahkan dibilang tidak ada terhadap sesuatu. Itu yang dimaksud dengan zuhud. Ya, kayak kembali zuhud di hari Sabtu. Masya Allah. Ya bisa kita bilang zuhud di hari Sabtu. Gak Instagram, gak WA, gak Google, gak YouTube. Apalagi itu aplikasi apa itu? Ya kalian, ya Ustadz cuman ngasih masukan. Kalau kalian ingin melihat, misalkan aplikasi yang tadi ya, TT ya, TikTok ya, itu yang positif aja, melihat. Nah, misalkan investasi, kemudian tentang murotal, bacaan, gitu. Jangan yang berantem. Oh berantem ya? Berantem syahwat. Bahaya itu. Itu kan ada pengaturan kan di settingan ya. Kalau kalian milih makanan, oke. Milih, ya intinya kalian lah yang lebih tahu ya. Cuman ini sekedar masukan. Coba kalian berkaca kepada diri hamba zuhud di hari Sabtu. Ya kalau bisa, kalau nggak bisa diminimalisir. Itu definisi daripada zuhud, qillatur rughbah fi syai'. Dia tidak menginginkan sesuatu, tidak berharap banyak terhadap sesuatu. Jadi dia puas terhadap apa yang dia miliki sekarang. Ya baju, ya nggak perlu mewah, ya itu aja. Kemudian HP, ya nggak perlu ganti. Itu aja. Kemudian amplop 20.000, 30.000 udah nggak apa-apa. Nggak usah mengharap 50.000. Ya kayak kemarin ya. Ya insya Allah besok meningkat, naik ya. Wah, itu namanya nggak zuhud. Iya, kalau orang zuhud 30 alhamdulillah udah nggak mengharapkan lebih. Kenapa? Karena Allah yang memberikan rezeki. Namanya rezeki tapi tidak seperti rezeki ya. Itu definisi daripada zuhud. Kemudian warok itu apa? Ayah lual qalbu mimma khalat min kulliya. Jadi hati. Nah, jadi warok itu adalah dia itu berusaha untuk menjaga hatinya. Menjaga hatinya terhadap apa yang bahasanya itu tercampur, apa yang telah tercampur atau apa yang telah dikerjakan oleh tangan-tangan. Kalian paham warok nggak? Bahasanya warok ini menjaga. Misalkan si Rizky dia udah khatam 30 juz.
Tapi dia tidak menyombongkan diri kalau nih saya yang paling atas di antara kalian, senior di atas senior. Ya kan seniornya kan Anda, tadi di atasnya lagi. Tapi dia tidak seperti itu, dia biasa aja Ustaz, alhamdulillah. Itu namanya waro. Gitu. Atau nandang. Dia udah bertahun-tahun di sini, tapi tetap say hello. Tidak merasa paling berkuasa, paling tua. Dia sama siapa saja ngerangkul. Sama si Afif misalkan, diangkat jadi adik, dianggap adik sendiri. Adik yang paling junior. Atau sama Anca, adik yang paling senior. Sama-sama diberi kasih sayang. Atau sama Adria. Nah, ini setengahnya. Antara junior dan itu namanya. Jadi waro itu tidak merasa serba duniawi gitu. Jadi dia menjaga dirinya agar tidak takjub terhadap apa yang dia miliki. Benar-benar menjaga hatinya gitu loh. Jangan sampai hatinya itu merasa ingin dipuji, merasa ingin disanjung, merasa ingin diangkat. Itulah Anca, masya Allah suaranya. Ustaz jujur kagum sama suaranya Anca. Tapi berhubung dia sering diangkat, ketika jadi imam akhirnya apa? Dapat adab dia ya. Bercanda aja. Ya intinya dia menjaga hatinya ya terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh tangan, yaitu secara istilah saja bahasanya menjaga hatinya gitu. Misalkan mau Ustaz kasih contoh lagi. Enggak selesai nanti. Jadi seperti itu ya. Bisa dibilang kurang lebih sama zuhud sama waro, kurang lebih sama, akan tetapi di situ ada yang membedakan. Kalau zuhud itu ya dia tidak menginginkan sesuatu, tapi kalau waro itu dia lebih menjaga hatinya tadi. Misalkan Albi jadi orang kaya, karena dia sering investasi kan. Kalau mereka kan kita nggak tahu ya orangnya. Kalau diam-diam menganjurkan investasi, misalkan. Tapi dia tidak mau dibilang crazy rich misalnya. Tidak mau dibilang orang kaya, biasa. Penampilan biasa. Atau misalkan Sultan Bekasi, misalnya. Biasa-biasa aja pakaiannya. Tidak terlalu, karena memang menjaga kewaroannya. Itu contoh. Kalau misalkan itu fakta, Ustaz mohon maaf. Misalkan fakta, Ustaz mohon maaf. Kalian yang lebih tahu jauh ya. Itu perbedaan antara zuhud dan waro. Sekarang ke hadis. Dari kemarin hadis ini aja ya, belum nambah-nambah ya. Satu aja. Anin Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa Nu'man bi isba'ihi ila udunai. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir bahwasanya si Nu'man ini, sahabat Nu'man ini mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi memberikan suatu wejangan, dan saat itu Nu'man kayak gini, menutup telinga dengan dua jarinya. Untuk lebih jelas situasi saat itu Ustaz masih belum menemukan, maksudnya kenapa sampai seperti ini gitu. Pokoknya kalau Ustaz baca maksud daripada wahwa Nu'man bi isba'ihi ila udunai, wahwa maksudnya seakan-akan Nu'man ini menutup telinganya dengan jarinya gitu. Ada yang mengatakan beberapa riwayat, wah itu kayaknya Nu'man ini benar-benar tidak mendengarkan. Tapi kalau misalkan kita gini, meskipun kamu tutup nih telinga, masih kedengaran kan? Masih. Allah alam, maksudnya kenapa Nu'man sampai seperti itu? Allah alam ya. Pokoknya Ustaz menjelaskan kepada isinya, lebih fokus ke matanya ya, ke dalam konteksnya. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas.
Bahwasanya Rasulullah menjelaskan sesuatu yang halal itu sudah jelas, betul nggak? Jelas. Nasi, makan nasi halal. Makan roti halal. Makan gorengan halal. Apalagi halal jelas. Apalagi makan es, minum air, semuanya udah jelas. Makan daging. Daging babi. Daging babi. Oh, sapi. Sapi apa bahasa Arabnya sapi? Bintang. Sapi bahasa Arabnya apa? Bintang. Sapi. Kan kamu sudah hafal. Baqarah. Baqarah. Iya, sapi itu baqarah. Bakor. Kalau laki bakor. Kalau betina bakor tuh. Tapi yang kita makan bukan sapi, tapi lembu. Lembu apa lembu? Kebo. Apa bahasa Arabnya kerbau? Jamus. Kalau kalian pengen makan daging bakor, itu porsinya sedikit dan agak lebih keras, penuh dengan lemak. Dan Ustaz tahu kayak Nandan ini nggak suka yang berlemak-lemak. Kalau yang daging lembu, dia lebih kenyal ya, lebih apa? Empuk ya kemarin. Lebih banyak. Dan Ustaz Mustafa suka daging kambing. Kok jadi turun kasta kita? Enak. Ini direkam ya, nanti sama dulu daging kambing. Ya intinya seperti itu ya. Sedangkan yang haram itu sudah jelas. Tahu yang haram? Ya minum whisky, vodka, anggur merah, apalagi? Bir, berjudi, makan babi, anjing dan babi. Kayaknya Abi lagi emosi. Sebelum kita teruskan, kita skip dulu. Ada sesuatu nih Abi. Sama siapa? Gak apa-apa. Biasanya kalau orang Betawi itu udah kayak gitu tuh. Kalau udah lagi emosi. Itu juga haram, sesuatu yang kotor. Kemudian berjudi, berzina, membunuh, merampas, ya semuanya adalah itu haram, dilarang. Sudah jelas. Nah, yang kita bahas di sini apa? Wa bainahuma mushtabihat. Dan di antara halal dan haram ada yang namanya syubhat. Ada yang namanya syubhat. Syubhat ini apa? Syubhat ini adalah perkara antara halal dan haram, udah tengah-tengah. Jadi kalau dibilang dia halal juga gak halal, dibilang haram juga gak haram. Jadi orang itu kebanyakan gak tahu, bingung. Ini syubhat gak ya? Ini boleh gak ya? Kayaknya ini boleh, kayaknya ini gak boleh. Nah itu namanya syubhat. Apa hukumnya syubhat? Ya, sebelum Ustaz jelaskan ke situ, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Jadi sesuatu yang syubhat ini adalah perkara yang tidak diketahui oleh manusia. Bahkan ulama pun itu masih simpang siur. Kadang yang ulama A bilang ini, oh ini halal. Tapi yang ulama yang sebelah sana, oh ini haram. Akhirnya apa? Jadi syubhat. Jadi masih diperdebatkan, masih dipertentangkan. Jadi tidak bisa kita hukumi ini halal atau haram. Wa faman ittaqa asy-syubhat faqad istabara li dinihi wa irdihi wa man waqa fi syubhat waqa fil haram. Kalian sudah paham ya definisi daripada syubhat ya? Jadi tidak dihukumi halal, tidak dihukumi haram. Faman ittaqa asy-syubhat, barang siapa yang dia menjaga dirinya dari barang-barang atau sesuatu yang dinilai itu adalah syubhat, maka sesungguhnya dia telah menjaga kehormatan daripada agamanya. Dia benar-benar telah mendeklarasikan diri
sebagai orang yang beriman. Apa beriman itu? Ya menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa irdih, dan menjaga daripada kehormatannya. Ustaz kasih contoh ya. Biasanya untuk sebagai contoh untuk menjaga kehormatannya. Kalian tahu warisan? Warisan ini kan sesuatu yang seksi ya. Maksudnya seksi itu adalah yang sering diperebutkan oleh banyak orang, karena dia nggak perlu kerja, nggak perlu jerih payah, yang penting dia punya keturunan gitu, untuk mendapatkan harta. Nah, terkadang warisan ini kan pembagiannya itu tidak sesuai dengan praktek daripada ilmu syariat, yaitu apa? Sesuai dengan ketentuan Allah, yang mana kita pelajari dalam ilmu faraid, yang mana kalau misalkan ibu itu sepertiga, sepertiga. Kalau misalkan ada apa gitu, jadi seperenam. Atau seorang suami dia dapat setengah. Ketika dia punya anak jadi seperempat. Atau yang perempuan istri jadi dapat seperempat. Kalau punya anak jadi seperdelapan. Terkadang kan tidak dipraktekkan. Karena apa? Karena memang saking ingin mendapatkan yang lebih banyak. Semua orang pasti ingin mendapatkan jatah setengah. Ya kayak kalian lah. Betul nggak? Kalian kalau suruh milih makan, satu nampan berdua apa satu nampan berempat? Berdua. Jangan munafik, berlima. Ngaca. Hah? Beneran? Beneran ya, saksi ya. Nanti dia berlima. Katanya mengambil keberkahan. Nanti daging deh. Pasti setiap orang itu menginginkan Dua. setengah, banyak. Anca, Ustaz beneran jujur ya, kalian saksinya. Kamu pengen 50.000 atau 25.000? Berarti dia munafik. 50.000 ya. Ya itulah, memang seperti itu manusia. Ya sama dengan warisan. Walaupun dia sudah belajar faraid misalkan ya, dia udah belajar, tapi ya dalam hati itu pengen mendapatkan yang setengah atau seperempat. Dia nggak pengen yang seperenam, apalagi seperdelapan. Ada nggak seperdelapan? Ada ya, kayak bisa lupa. Kadang di dalam benaknya, kenapa ya dulu punya anak ya? Coba nggak punya anak, pasti dapat setengah gitu. Berhubung punya anak jadi seperempat. Itu kalau kita belajar dalam ilmu faraid. Apakah itu sudah benar-benar dipraktekkan? Hanya sedikit. Kadang ya bagi rata, kadang yang tua yang lebih banyak gitu kan. Kadang anak pertama lebih banyak, kadang laki-laki lebih banyak daripada yang seperti itu. Lah, istilah warisan ini biasanya kan kalau kalian di daerah kalian ya mungkin ya, kalau orang sering makan warisan itu kan jadi apa? Jadi omongan, ya kan? Orang itu loh sering makan warisan, kakak-kakaknya itu, adik-adiknya semuanya dikuasain semuanya. Nah ini bisa kita bilang ke syubhat. Warisan bisa kita bilang syubhat kalau nggak dibagi secara sesuai haknya atau sesuai dengan faraid. Bisa kita bilang biasanya orang yang sering makan warisan ya pasti ya di daerah kalian kan itu loh, orang kenapa dia sekarang hidupnya nggak enak itu gara-gara sering suka makan harta warisan. Maksudnya gini, makan harta warisan dia itu yang bagiannya pasti yang pengen banyak daripada adik-adiknya, daripada saudara-saudaranya. Padahal kalau dilihat dari pembagiannya nggak seperti itu. Nah ini bisa dibilang menjaga daripada kehormatan. Maksudnya di situ. Jadi kalau dia benar-benar menjauhi tentang barang-barang syubhat, maka dia menjaga agamanya dan kehormatan.
waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang dia terjun terhadap perkara yang syubhat, maka dia benar-benar melakukan suatu keharaman. Itu matan ya. Akan tetapi maksudnya tidak seperti itu. Sebagaimana yang saya jelaskan, sesuatu yang syubhat itu masih belum diketahui. Jadi kalau orang dia sering makan barang syubhat, apakah dikatakan haram? Dikatakan haram? Tidak. Kalau kita katakan orang yang sering makan barang syubhat, sering memakai barang syubhat, kita katakan itu haram, ya namanya bukan syubhat, namanya haram gitu kan. Gak usah kita membahas bab syubhat. Ya namanya juga syubhat, masih belum diketahui. Jadi dia tengah-tengah nih antara halal dan haram. Jadi maksudnya di sini adalah waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, maksudnya barang siapa yang dia itu sering memakan atau memakai terhadap sesuatu yang syubhat, takutnya dia itu akan masuk ke dalam perkara yang haram. Jadi mendekati, bukan benar-benar pure haram gitu, enggak, tapi mendekati. Jadi bahasanya sudah lampu kuning ya, lampu kuning tengah-tengah, belum lampu merah. Kalau lampu merah sudah haram, dia masih lampu kuning. Itu maksudnya seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang syubhat itu haram, enggak. Jawabannya adalah tengah-tengah. Akan tetapi di sini adalah benar-benar Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan ultimat. Kita jangan makan, melakukan, menggunakan terhadap barang-barang yang syubhat. Tuh. Makanya di sini kan famanittaqa asyubhat. Barang siapa yang dia menjaga dirinya terhadap perkara-perkara yang syubhat, maka apa? Dia akan terbebas atau menjaga daripada agamanya dan kehormatannya. Misalkan Rizky mau ngelamar seseorang, kayaknya udah dilamar itu kan syubhat. Gitu. Ya kalau kamu yakin nggak syubhat, haram namanya. Kan nggak boleh kan melamar di atas lamaran orang lain. Misalkan Rizky sama perempuan, tapi dia nih ragu, ini kayaknya udah dilamar. Kalau kamu ragu bisa dibilang syubhat. Tapi kalau kamu yakin, ya bukan syubhat, itu haram. Terkadang kan ada yang seperti itu. Kadang perempuan kan walaupun sudah dilamar, kemudian datang yang lebih di atasnya, lebih kaya, lebih ganteng gitu misalnya. Ngomongnya belum. Nah, makanya suatu saat kalian pastikan dulu ini status si perempuan. Kalau misalkan ragu, kalau misalkan sudah yakin ya haram. Kalau misalkan belum ya boleh. Ragu-ragu aja. Bisa kasih contoh. Nasi itu halal. Mobil halal. Tapi kalau hasil curian gimana? Halal mobilnya. Halal. Hah? Nasi nih misalkan si Andrian kelaparan belum makan seminggu, dia nyuri beras, haram nggak? Hah? Pembuatannya halal. Berasnya? Halal. Yang ngomong haram siapa tadi? Enggak, kalian pikir masa iya beras haram gitu? Halal. Berasnya halal ya. Nah di sini yang dimaksud adalah pekerjaannya, mencuri. Itu halal. Status berasnya ini Halal. memang dia halal. Sekarang nggak jadi halal aja, kamu terlambat sih. Bisa mau merubah nih status hukumnya menjadi syubhat. Paham kalian? Jadi nggak bisa dihukumi halal dan haram. Gimana kita katakan haram? Beras itu kan halal, betul nggak? Kamu bilang ini haram ini.
kamu buka di buku fikih di agama apapun, ini namanya beras ya halal. Nggak ada yang melarang makan nasi, maksudnya beras gitu. Kecuali kalau anjing babi gitu, itu haram. Nah, jadi memang dia halal, akan tetapi berhubung dia hasil daripada curian, lah statusnya menjadi syubhat. Jadi syubhat. Makanya nanti kayak mobil itu kan, hasil curian nanti hasilnya bagaimana mobilnya? Ya kalau misalkan bisa diberikan ke pemilik ya ke pemilik, kalau nggak bisa ya diberikan kepada Baitul Mal. BUMN ya, Baitul Mal ya. Nggak ada Baitul Mal sekarang. Ya ke pemerintah. Contoh nih. Tadi saya mau ngomong apa ya? Oh ya, orang korupsi. Orang korupsi itu sekarang gini, bisa nggak dia dipotong tangan, dijatuhi potong tangan? Nggak bisa. Kenapa? Di Indonesia bukan melaksanakan hukum Islam. Kenapa? Karena di Indonesia tidak melaksanakan hukum Islam. Oke, bukan korupsi lah, orang nyuri lah. Orang nyuri dikasih kan misalkan si siapa? Jangan anda kasihan. Kayak misalkan Bintang. Bintang ini dia itu sudah bosan dengan hidup yang seperti ini. Dia jauh-jauh dari Sulawesi ya ke Jakarta ingin menjadi pemeran aktor. Nah, butuh modal kan. Akhirnya dia nyuri 10 juta misalnya. Potong tangan nggak? Enggak, Kenapa nggak potong tangan? karena uangnya nggak tahu duit siapa. Potong tangan. Karena dia mencuri uang. Ya, salahnya si Bintang, dia minta contoh. Saya kasih contoh yang ini. Potong tangan. Beda dengan kalau misalkan apa namanya koruptor. Misalkan si Adrian, dia diangkat jadi direksi BUMN. Bagian keuangannya tiap hari melihat uang 10M itu mutar di brankas ini. keluar masuk ngambil 5 juta per hari. Setahun jadi ya M ya. Kalau per hari 5 juta, setahun bisa M. Nah, si Adrian saat itu tidak ada hukum potong tangan. Kenapa? Si Bintang dia hanya nyolong 10 juta. Misalkan dia nyolong di lemarinya Albi misalkan 10 juta. Ya kan kamu sebelumnya kan contohnya kan bagus. Kenapa si Bintang ada hukum potong tangan, sedangkan si Adrian tidak ada potong tangan? Bintang punya. Nah, kalau Bintang ini dia milik orang lain, sedangkan yang Adrian ini adalah milik negara dan dia punya kepemilikan di situ. Jadi uang negara. Atau misalkan uang masjid lah. Uang masjid misalnya. Jadi contoh. Nah, kan habis Jumatan. Dedek sepi kan? Suruh hitung. Biasa deh, emang biasa. 2 juta masuk. Hilangnya 1,5 gitu. Ada potong tangan nggak? Ada potong tangan nggak? Tidak ada. Karena kepemilikan bersama. Gak apa ya Dede ya? Semuanya kena. Ya intinya seperti itu. Bisa dibilang itu adalah syubhat dalam perkara ini gitu. Makanya dia tidak dijatuhi potongan. Kurang lebih seperti itu contoh. Jadi syubhat ini tidak bisa kita hukumi gitu loh. Ulama pun juga berbeda hukum. Misalkan ulama ini bilang ini haram, tapi ulama yang ini boleh. Misalkan rokok halal apa haram? Halal. Makruh itu kan halal. Ya kan? Halal, makruh kan boleh dinikmati. Ya. Tinggalkan juga lebih baik.
Ya berbeda pendapat. Ya bisa kita bilang rokok itu syubhat bagi yang menghukumi syubhat. Tapi kalau bagi yang mengikuti ulama yang mengatakan itu haram, udah haram. Tapi bagi ada orang yang mengikuti ulama yang mengatakan itu boleh, ya boleh. Dia mengikuti ulama yang mengatakan itu makruh, ya makruh. Tapi kalau dia masih bingung, ini ada yang bilang halal, ini haram, makruh, ya udah syubhat. Makanya ada beberapa ulama yang merokok, ada yang tidak. Kalau kalian bisa ditanya, kalian jangan ngomong haram. Kasihan nanti jamaah kalian, orang-orang awam. Kita nggak mau ngaji ke kalian. Saat ini agak-agak nih. Masa gini nggak boleh? Ya minimal kasih apa gitu, makruh atau lebih baik tidak merokok kan gitu kan lebih enak. Kalau ngasih hukuman haram, masuk neraka, gitu, kayak seakan-akan dia udah pernah ke neraka gitu ya. Jadi intinya syubhat itu adalah sesuatu yang masih simpang siur. Tadi contoh-contohnya ya kurang lebih seperti itu ya. Untuk masalah rokok itu bisa kita kategorikan haram, bisa kita kategorikan makruh, bisa kita kategorikan syubhat. Suka-suka kalian ikutin ulama yang mana. Karroi yar'a haulal hima yushiku ayyaqa fi. Jadi gini, perkara yang syubhat di sini itu ada 4 pendapat. Ada 4. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya sesuatu yang belum diketahui hukumnya, maka hukumnya ya tidak dihukumi halal, tidak dihukumi haram. Jadi intinya ya misalnya satu pak ini password biar aman, biar Ustaz gak bisa buka yang lain. 1 detik langsung kunci. Nah, yang pertama, pendapat yang pertama itu tidak dihukumi halal, tidak dihukumi haram, tidak dihukumi boleh. Jadi ya nggak ada hukumnya. Itu pendapat yang kuat. Adapun pendapat yang kedua mengatakan kalau misalkan itu syubhat, ya hukumnya adalah haram. Karena memang dia mendekati haram. Pendapat yang ketiga ini lebih enak, boleh. Pendapat yang ketiga boleh, tapi ini jangan dipakai ya. Kenapa? Karena kita lebih menjaga diri. Takutnya apa? Tadi loh, dia haram. Bukan Ustaz mengatakan merokok syubhat, enggak. Ustaz enggak mengatakan itu. Kalau Ustaz ditanya makruh, makruh. Semua orang suka. Kalau nggak ada rokok, Indonesia tutup ini. Penghasilannya dari mana? Dari rokok. Petani-petani nggak ada beras lama-lama ini. Nah, para petani kalau mereka capek ngapain? Merokok. Para pekerja kantoran atau di pabrik-pabrik, ngerokok. Orang yang ngarang buku, orang yang bikin website, bikin ini ya merokok. Percetakan buku, mushaf Quran nyetak, mereka bisa semangat merokok. Kalau kalian lagi jenuh, merokok. Mungkin bisa dilakukan Ustaz Mustafa ya, ini santri pengen. Ya ininya kalau suatu saat kalian ditanya sama orang ya rokok, kalian jawab saja makruh. Memang ada ulama yang mengharamkan, ada. Ulama yang mana? Ulama-ulama kita ya, kayak Habib Salim Asy-Syatiri yang ribat tadi. Kemudian Habib Umar. Habib Umar siapa? Bin Zaid. Habib bin Hafid. Beliau mengharamkan. Tapi rektor kami Habib Abdul Baharun, beliau tengah-tengah makruh.
Atau fatwa-fatwa Mesir, ulama-ulama Mesir juga mengharamkan. Tapi alhamdulillah ulama-ulama kita Indonesia, KKI NU, nah, itu makruh. Makanya kalian suatu saat kalau ditanya sama masyarakat, jangan terlalu memberatkan, kasihan. Sama kayak kemarin ya, kayak melaksanakan ibadah sholat di transportasi. Kalau misalkan kalian, saya pengen benar-benar memakai yang pendapatnya Imam Syafi'i. Saya nggak ingin sholat di pesawat. Saya sholatnya pakai hormatul waqt dan nanti saya qadha. Maksud Ustaz itu buat kalian sendiri. Jangan buat orang awam, masyarakat, kasihan. Mereka sholat saja, alhamdulillah. Kalau kalian, itu nggak boleh, ini saja gini, nggak sholat mereka, lupa mereka. Nyampe di tempat tujuan kan bisnis misalkan, udah dia fokus dengan bisnisnya. Gitu ya. Berarti jam, sabar. Pendapat yang keempat adalah pendapat yang tawakuf. Tawakuf itu dia diam, tidak mengomentari apa-apa. Jadi syubhat ya udah dia diam, tidak mengatakan itu haram, tidak mengatakan itu halal, dia angkat tangan, tidak memberikan komentar. Jadi ada empat pendapat. Pendapat yang paling kuat yang pertama tadi, tidak dikatakan halal, tidak dikatakan haram, tidak dikatakan mubah. Orang yang memakan atau memakai sesuatu yang syubhat, ya, di sini perumpamaannya itu seperti apa? Karoi yar'a haulal hima yushiku ayyaqa'a fi. Karoi seperti orang yang menggembala seseorang, bukan ya? Menggembala hewan seseorang. Kayak dia menggembala kambing, menggembala kuda, menggembala sapi, yang mana dia itu menggembalanya itu di sekitar hima. Nah, hima ini adalah padang al-mar'a alladhi yahmihi as-sultan. Jadi dulu di negara-negara misalkan Arab, itu setiap kerajaan dia memiliki padang yang sangat luas. Yang mana padang itu tidak boleh seorang pun masuk ke dalam ladang tersebut, apalagi sampai memakan rumputnya. Jadi orang biasa itu tidak boleh masuk ke dalam ladang yang punyanya kerajaan. Lah itu permisalannya seperti itu. Seperti orang yang sering memakan atau menggunakan barang syubhat, takutnya akan jatuh kepada sesuatu yang diharamkan atau dilarang. Seperti halnya orang yang dia menggembala apapun hewannya, kambing, kuda, yang mana dia itu menggembalanya di sekitar punyanya si raja gitu. Kadang di situ dibatasi, kadang nggak dibatasi gitu. Kadang yang namanya orang menggembala itu kan dia suka-suka gitu ya, nggak tahu, pikirannya ini kosong, ternyata sudah punya raja. Yang mana kalau misalkan si penggembala ini dia melepaskan hewannya ke ladang yang milik kerajaan, akan dihukum. Itu permisalannya seperti itu. Bagaimana penggembala yang mana dia menggembala hewannya di sekitar ladang punyanya raja, yang mana punyanya raja itu kadang dibatasi, kadang tidak dicontoh. Contoh mudahnya, perbatasan negara antara Indonesia dengan Malaysia, dijaga nggak? Dijaga kan? Tapi pertanyaannya, apakah dijaga seluruh batas itu? Enggak kan? Loh, kalau kalian deket-deket di situ misalkan, kalian nggak sengaja ternyata masuk ke wilayah Malaysia, apa nggak ditembak kalian? Apa nggak ditangkap kalian? Nah, seperti itu. Atau misalkan kalian lagi di Korea Selatan gitu misalnya, iseng-iseng pengen tahu Korea Utara gitu ya. Ya memang dijaga, akan tetapi apakah seluruh, kan itu kan panjang, jauh, kan nggak mungkin dijaga semuanya. Tapi kalau misalkan kalian nggak sengaja, nggak tahu, kemudian ketahuan, apa nggak didor, nembak mati,
Kan gitu kan, orang kalau melanggar perbatasan kan, kalau nggak ditangkap dia tembak mati. Betul nggak? Iya. Nah, sama halnya seperti ini. Ketika orang dia sering memakan atau menggunakan sesuatu yang syubhat, takutnya akan masuk ke dalam wilayah Pak Mandrian. Contohnya kurang lebih seperti ini. Kayak kalau yang dalam hadis ini seperti orang pengembala hewan yang dia mengembala hewannya itu di sekitar ladang punyanya raja. Itu kan bahaya. Kalau ada batasnya, misalkan kalau pengembalanya sih tahu gitu, tapi kalau hewan kan nggak tahu. Dia asal aja nyari makan. Ketika dia sudah masuk ke ladang punya raja, pasti akan mendapatkan hukuman raja suka-suka. Bisa dibunuh, bisa diambil hewannya, bisa dirampas hartanya, nah seperti itu. Kalau yang tadi Ustaz kasih contoh yang simpel kayak kalian jalan-jalan iseng-iseng pengen melihat perbatasan negara, itu kan bahaya. Ala wa inna likulli malikin hima. Bukankah setiap raja itu dia itu memiliki hima, ladang. Ladang milik kerajaan. Jadi setiap raja itu pasti punya gitu, ladang khusus yang mana orangnya tidak boleh. Kayak kemarin ada yang viral itu ya, apa? Yang nandang ya, yang apa? Yang anggota geng motor masuk ke wilayahnya presiden kan? Akhirnya apa? Ditendang ya. Katanya itu masih ringan. Kalau nggak didor. Lainnya seperti itu, ada wilayah batas-batas yang ala wa inna himallahi maharimu. Begitu juga dengan ladangnya Allah. Ya. Mereka di bawah kita. Kita lebih mulia daripada mereka yang tidak berakal. Hewan kan? Apa yang dilihatin? Begitu juga dengan Allah, dia memiliki ladang. Apa ladangnya? Yaitu adalah sesuatu yang diharamkan. Makanya kita jangan nyoba-nyoba gitu. Takutnya apa? Masuk ke dalam sesuatu yang haram. Gitu ya. Maksudnya maharimu di sini adalah perkara-perkara yang haram miliknya Allah. Contoh apa? Berzina. Apalagi mencuri. Ini seperti itu. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Bukankah di dalam jasad manusia, tubuh manusia itu ada mudghah. Mudghah itu apa? Kayak segumpal daging. Segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Yang mana potongan daging ini atau ya daging, maksudnya bukan daging semua. Kayak potongan atau bagian. Yang mana bagian daging ini kalau misalkan dia benar, maka benar semua. Kalau misalkan dia rusak, maka rusak semua. Apa itu? Al-qalb. Hati. Jadi hati ini bagaikan kayak raja di anggota tubuh kita. Kalau hati kamu lagi mood, ceria, bahagia. Tapi kalau hati lagi galau, udah. Semuanya jadi musik. Jadi negatif semua. Jadi musik. Nah, seperti itu. Kayak itu. Nah, ada pertanyaan? Itu ya. Jadi hati ini bahaya, makanya jagalah hati kita. Kalau hati sudah rusak, bahaya. Semuanya jadi pengaruh. Misalkan Ustaz Mustafa lagi bad moodnya, jadi HP bisa-bisa apa nggak dibagiin. Tapi kalau senang, Jumat malam dibagiin. Amin. Sama kayak yang tiket sore. Kalau hatinya enak, moodnya lagi baik, masakannya enak kayak Dede. Kalau hatinya lagi galau, bad mood kayak Rizky, nggak pernah masak. Nah, alhamdulillah.
Ya. Misalnya kita barang ini kan itu barangnya subhat, kita pikir kalau dibuang mubazir, kalau diambil barang subhat itu gimana? Jadi kita ambil gitu. Kalau dibiarin subhat, Kalau dibiarin subhat, kalau dibiarin saya. Kalau dipakai subhat. mubazir. Ya, kembali. Ya makanya kita lihat situasi dan kondisi saat itu. Orang. Ya Sat, kayak gini Sat, kan ada buah di pohon nih Sat. Di buah itu kan kalau diadepin jadi pada hitam kan Sat, mubazir. Kalau diambil tak terang. Jadi gimana? Kalau itu kan jelas milik orang. Kalau yang reksa ini tidak diketahui ya barang siapa. Ya kan itu memang subhat. Ya gimana mau ditinggal, kan ada panitia misalkan atau DKM. Atau misalkan kamu di tengah jalan, kan ada satpam, ada RT, ada RW, nggak ada alasan untuk menghalalkan cara. Ya kalau buah tadi yang albi itu namanya bukan sayang, itu nafsu namanya, ingin makan. Kenapa nggak ada salahnya kan izin ke pemilik, walaupun memang pemiliknya itu misalkan nih izin sekali, menjadi izin selamanya, itu bisa, boleh. Jadi ya misalkan makanya lihat dulu orangnya, lihat dulu lingkungannya. Gitu. Kalau tipikal orangnya pelit, udah nggak apa-apa sekali aja, ya udah. Sekali, jangan terus. Tapi kalau ya nggak apa-apa, masya Allah, santai ambil aja kok, ibu juga nggak ini, ya udah itu bukan masuk ke syubhat, boleh berarti. Misalkan Anca udah dekat sama Rizky kan, misalkan udah kayak tidur bareng, ke bude bareng, misalkan. Bang Rizky, kalau mau ngambil uang ngambil aja di lemari. Nah itu nggak apa-apa. Tidak syubhat gitu. Misalkan ada lagi nakro doa dalam majelis subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.